Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa as'arihi wa ansarihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Yang kami ta'zimi al-asatis wal ustazat, yang kami banggakan santriwati Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yang mudah-mudahan tercapai cita-citanya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari pada kesempatan yang baik ini, yang insyaallah diberkahi ini, kesempatan ba'da sholat subuh, dalam majelis ini, majelis ba'da subuh, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia nikmat. Semua karunia nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung, saking banyaknya nikmat Allah tersebut. Nikmat ibadah, nikmat jamaah, nikmat majlis yang mungkin sering disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau kita hadir di majlis, maka banyak yang akan kita dapat, banyak yang akan kita raih. Kita akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan hati, ketenangan di jiwa. Kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ketika hadir, ketika ada suatu majelis, kita tahu sering disampaikan oleh guru-guru kita, malaikat itu berbondong-bondong dan saling panggil memanggil, saling ajak mengajak, saling beritahu. Di situ ada majelis. Ada majelis zikir, ada majelis ilmu, saling panggil, ya. Saling ajak, saling kasih tahu. Akhirnya malaikat itu berkumpul dalam majelis itu, berkumpul mengelilingi jamaah majelis. Dan juga malaikat ketika menghadap Allah ditanya,
Siapa yang hadir di majelis itu? Apa yang diminta oleh jamaah majelis itu? Si fulan mintanya apa? Si B mintanya apa? Ya. Si C mintanya apa? Ditanya. Oleh karena itu banyak fadilah yang kita raih ketika kita hadir dalam majelis. Ketika kita tahu jangan disia-siakan. Kalau kita tahu bahwa malaikat ditanya oleh Allah, si fulan mintanya apa, jangan sampai kita hadir di majelis ngantuk, diam, tidak ada permintaan. Nah, itu banyak lagi. Maka dalam kitab Al-Jami' kami lihat di situ, kami baca ada 35, bahkan dalam kitab lain banyak lagi, lebih lagi keutamaan hadir dalam majelis. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa ketika kita tahu tentang fadilah hadir dalam majelis. Harusnya kita siapkan untuk hadir dalam majelis. Kalau biasanya kita tidur jam 10 malam, nah ini ada majelis ba'da subuh Jumat, saya harus cepat tidur. Jam 9 tidur, jangan ditambah lagi acaranya, acara makan-makan, ngerumpi. Itu persiapan. Kalau memang kita ingin mendapatkan fadilah majelis, disiapkan. Ya. Jadi peluang ngantuknya sedikit. Sedikit. Banyak lagi karunia-karunia lain yang tentu kadang kita lalai untuk menyadarinya. Nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita, kepada keluarga kita. Itu mudah-mudahan kita dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat dan karunia tersebut, karena kita tahu dalam menyikapi nikmat Allah SWT mengelompokkan kita manusia itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang bersyukur akan Allah tambah terus nikmatnya, dan kelompok yang kedua, kelompok yang kufur. Allah sudah siapkan azab yang sangat pedih. Hafal gitu, tapi kadang kita lupa. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengenali, oh saya sedang diberi nikmat oleh Allah SWT. Allah telah memberi saya ini, Allah telah memberi saya itu. Ketika kita menyadari itu adalah karunia dan nikmat Allah, maka kita juga berharap kepada Allah SWT, memohon kepada Allah untuk senantiasa mampu mensyukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita lalai, apalagi kufur nikmat. Na'udzubillah min zalik. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada guru kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bersemangat untuk pelajari sunnah-sunnah, warisan-warisan yang telah beliau titipkan kepada para sahabat, kepada para salafus soleh, kepada para guru-guru kita. Tentu ilmu-ilmu yang benar. Kita bersemangat mempelajarinya dan kita dapat melaksanakan, mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pada waktunya nanti sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi pada waktu yang lalu kami masih ingat, kami sempat menyampaikan bahwa penting sekali bagi thalib, bagi tulab, bagi thalibat, penting bagi kita semua untuk
agar mudah dalam menghafal pelajaran. Karena ulama-ulama, guru-guru kita berpesan, belajar itu membaca, menghafal, mengingat, mengulangi, mendiskusikan, mengamalkan, menyampaikan. Menghafal adalah bagian terpenting dalam belajar. Bagian yang terpenting. Kalau kita ingin berhasil dalam belajar, maka kita harus mau menghafal. Kalau mau sukses, mau berhasil belajar, tidak mau menghafal, tidak bisa. Tidak bisa. Pelajaran itu harus dihafal. Sampai-sampai dalam mahfuzat yang sangat kita kenal, karena sering kita sebut-sebut dalam muhadharah kita, Imam Syafi'i itu sangat memperhatikan hafalannya. Pernah dia terkendala dalam menghafal pelajaran. Nah, Imam Syafi'i menghafal. Dan ketika dia mendapatkan masalah dalam menghafal, dia sangat gelisah, sangat gundah, menjadi pikiran berat baginya, sampai dia mengadukan perihal tersebut kepada gurunya. Dia tanya dengan gurunya, dia curhat dengan gurunya. Wahai guruku, aku sulit menghafal. Dia curhat kepada gurunya. Kalau memang persoalan menghafal itu bukan sesuatu yang penting, tentu dia tidak akan curhatkan kepada gurunya. Singkat cerita, gurunya mengatakan disebabkan oleh perbuatan maksiat. Itu sering kita sampaikan dalam muhadharah. Jadi penghambat menghafal itu adalah maksiat. Pertanyaannya berikutnya, apa yang menjadi faktor pendukung supaya kita mudah menghafal? Nah, ini penting juga. Kita tidak hanya mengenal apa yang bisa menyulitkan kita dalam menghafal, tapi kita juga harus tahu apa yang bisa memudahkan kita dalam menghafal. Yang pertama, al-juhdu, al-ijtihadu. Apa itu al-juhdu? Al-jiddu, bukan al-jiddu. Al-ijtihadu artinya sungguh-sungguh. Hendaknya. Itu artinya bersungguh-sungguh, dipersiapkan segala sesuatunya. Pelajaran ini saya pengen hafal, pengen paham pelajaran ini, tahu pelajaran ini, maka disiapkan bukunya, harus ada. Bukunya harus dijaga. Dan dibuat jadwal rutin. Jangan sampai kita ingin memahami suatu pelajaran, tapi setelah membuat jadwal ada niat kesungguhan tidak kita jalani. Makanya kata para guru kita, pesan guru kita yang kedua, supaya kita bisa menghafal, mudah menghafal, setelah kesungguhan, yaitu harus muwazabah. Apa itu muwazabah? Rutin, terus menerus. Jangan seminggu sekali cuman, atau 2 minggu sekali. Semangat hari ini menghafal. Ada kawan ngajak main, lajulah aku tak main. Main bola dulu, olahraga penting, lajulah aku nak menghafal. Tahu-tahu besok, lusa, terus hari berikutnya tempat bukunya saja lupa. Mana buku saya tadi? Perasaan di sini, perasaan di situ. Disebabkan tidak rutin, tidak kontinu. Apa pesan guru kita yang berikutnya? Setelah kita harus sungguh-sungguh, harus rutin, sama seperti makan. Rutin, makan juga rutin. Makan penting untuk tubuh kita, untuk fisik kita. Tapi kalau kita makannya tidak rutin, makan bukan
mendatangkan manfaat, justru menjadi mudarat. Harus rutin. Kadang-kadang makan zuhur, kadang-kadang tidak. Ya. Nah, itu. Yang ketiga, mengurangi makan. Nah, ini yang sangat doyan makan. Ya. Kalau sekali makan 3 piring, paling sering makan mie 2 bungkus, kurang 2 bungkus kurang. Ya. Penting pesan guru kita, kalau kamu ingin punya kemampuan mudah menghafal, kurangi makan, taklil, kurangi makannya, dikurangi. Bisa juga kita paham taklilul, mengurangi makan di situ adalah dengan banyak berpuasa. Kemarin Kamis, saya yakin banyak yang puasa sunnah Kamis. Apalagi yang putri, sebab materi ini pernah saya sampaikan juga di putri. Mungkin pada saat ini mengulangi. Mengurangi makan. Jangan lagi makan itu dijadikan sesuatu yang nomor 1. No makan, no belajar. Tidak tuh. Kalau tidak ada makanan, tidak ada keinginan belajar. Nanti dulu belajarnya. Yang penting siapkan dulu makannya. Ini mie, ini minuman, ini cemilan, banyak. Makanannya ada 3 macam. Bukunya cuma 1. Ini. Ini tidak mengamalkan pesan guru-guru kita. Niatnya betul, sangat istimewa. Saya ke pesantren untuk belajar, menuntut ilmu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, lupa. Guru kasih rambu-rambu. Ini kalau mau mudah menghafal. Ini yang bisa menghalangi kita, mempersulit kita dalam menghafal dan belajar. Hindari. Apa yang ketiga tadi? Mengurangi makan atau sering-sering puasa sunnah. Itu. Yang selanjutnya qiraatul Quran. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Alhamdulillah, mungkin kita seluruhnya punya Quran pribadi masing-masing. Tidak ada Quran jamaah. Quran jamaah. Satu Quran dipakai oleh 5 orang. Satu Quran dipakai oleh 10 orang. Itulah jilidnya cepat habis karena yang makanya banyak. Yang meliharanya tidak ada. Si A pakai, letakkan di pintu. Selesai pakai, letakkan lagi di pintu. Ada si B lewat, ambil lagi Quran itu, diletakkan di atas lemari. Selesai diletakkan di atas rak. Ada yang lewat lagi ngambil Quran jamaah. Ada yang model itu. Kemarin sudah saya sampaikan dalam ta'lim. Ta'zimul ilmi adalah termasuk dengan bagaimana sikap kita terhadap kitab, terhadap ilmu. Terhadap ilmu itu termasuk dengan kitabnya. Menjaga kitab-kitab kita rapi, dibungkus dengan rapi, diletakkan di tempat yang baik. Seperti kemarin saya sampaikan, jangan sampai nanti di sini kitab, di sampingnya ada kaos kaki. Kitabnya bau kaos kaki karena selalu berdampingan dengan kaos kaki. Yang putra itu, yang putri jangan mirip. Sedikit tapi yang putri itu rapi. Saya rapi. Apa tadi? Qiraatul Quran.
Ternyata banyak membaca Al-Quran termasuk salah satu faktor memudahkan kita dalam menghafal pelajaran. Jadwalkan paling tidak semalam itu 1 lembar, paling tidak. Kalau bisa lebih. Dan santri, yakin ini, yang santri ini, karena ada jadwal murojaahnya ini lebih dari 1 lembar. Mungkin ada yang semalam itu 1 juz, bahkan lebih. Alhamdulillah. Seharusnya berbanding lurus dia. Ketika kita sudah banyak murojaah, banyak menghafal Al-Quran, semestinya kita mudah menghafal. Karena guru kita menjelaskan di antara sekian banyak faktor memudahkan menghafal itu, yang paling kuat pengaruhnya untuk agar supaya kita mudah menghafal adalah baca Quran itu. Puasa masih kalah, mengurangi makan masih kalah. Masih lebih besar pengaruh banyak baca Quran dalam menunjang kita agar mudah menghafal. Oleh karena itu penting. Ini Quran saya, Quran pribadi saya, bukan Quran jamaah. Masing-masing harus punya Quran. Mungkin suatu waktu Ayaf punya jadwal periksa Quran, karena sinyal-sinyalnya sudah banyak ini. Yang satu Quran dipakai oleh banyak orang. Nah itu hal-hal yang di antara faktor-faktor yang dapat menunjang kita dalam hal menghafal pelajaran. Tinggal diamalkan, cetat, diamalkan. Kalau kepengennya, dan tentu harus banyak berdoa. Bahkan di dalam kitab yang kita pelajari itu, mungkin sudah ada yang sudah sampai di situ. Ketika kita mengambil kitab atau ketika kita akan menulis pelajaran, ada doanya khusus di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Apa doanya? Ada yang hafal? Yang putri? Subhanallah, Bismillahi, lupa Bismillahi wa subhanallahi, terus walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azizil alimi adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa darud dahiri. Hafalkan itu. Coba mana rasa penasarannya? Ini doa ini guru kami menyampaikan mudah, akan memberikan keberkahan, akan menambah manfaat dari ilmu yang kita tulis, yang kita pelajari. Coba amalkan. Ada rasa penasaran? Saya penasaran. Di kitabnya jangan dipegang bukunya itu. Buku yang kamu pegang itu walaupun cuman berapa halaman itu isinya luar biasa. Kapan? Ketika kita mengamalkannya. Cuman kamu bawa bawa kilo, dia bawa kilo. Ke kamar, dibawa ke kamar. Ke masjid, dibawa ke masjid. Dia dipahami, tidak dipelajari, tidak dihafalkan. Sama seperti keyakinan orang dahulu, tulis ayat-ayat Quran di beberapa lembar kertas, dibawa ke kawah, dibawa ke pasar, dibawa ke mana dengan keyakinan akan memberikan manfaat. Tidak ada. Diamalkan, dibaca, dipahami, diamalkan, jadi azimat. Kitabnya cuman jadi azimat untuk dibawa 10 kilo. Tidak mendatangkan manfaat. Jadi yang ingin tulis yang buka di kitabnya. Bab terakhir kedua. Di bab terakhir kedua dari kitab Ta'limul Muta'alim, di situ sudah dituliskan doa ketika kita akan belajar menulis
Doa ketika kita selesai belajar dan menulis. Banyak doa-doa yang lain. Tinggal pilih. Dan salah satu pilihannya ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim tersebut. Ya. Nah itu. Ini sudah cukup alat-alatnya, sudah cukup petunjuk-petunjuknya, tinggal kita gunakan. Ya. Tinggal kita gunakan. Sama seperti kita ingin mencari ikan. Sudah dikasih tahu. Nah, itu ikan. Ambil. Ini ceroknya kalau mau cepat dapat. Deh. Ini apa itu yang namanya itu yang besar itu? Untuk nangkap ikan itu? Pesap. Nah, ini pesap kalau pengen dapat banyak. Ini cerok, sanggi kalau pengen dapat dikit. Ya. Tidak mau pakai. Saya mau pakai tangan saya saja nangkap ikan. Orang dapat seember, kita baru dapat satu. Gara-gara tidak mengikuti petunjuk. Belajar juga demikian, ada petunjuk. Guru-guru kita, alhamdulillah guru-guru kita dengan ilmunya, ya, dengan pengalamannya, mereka wariskan, mereka tulis sehingga sampai kepada kita tinggal meniru, mengikuti jejak mereka. Yang tentu itu sudah mereka teliti, sudah mereka alami, sudah mereka praktekkan. Ya. Nah, itu. Bisa dipahami? Ya. Saya ingat sebuah nasihat. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ani kasaili harbun lil makani al-ani. Apa maksudnya nasihat ini? Ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang punya al-muta'ali, hati yang tinggi, angkuh. Nah, ini salah satu. Ini salah satu lagi. Pesan dari guru kita. Kalau memang kita ingin meraih ilmu, dapat ilmu, karena satu-satunya tujuan kita, ya, yang utama ketika kita menuju pesantren ini adalah untuk menuntut ilmu. Jadi harus banyak kita punya bekal-bekal supaya keinginan kita itu, cita-cita kita itu dapat kita raih. Kita harus tahu ini yang bisa mendukung saya supaya sukses dalam niat dan tujuan saya ini dan cita-cita saya. Ya. Al-muta'ali, tinggi hati, termasuk di situ adalah kesombongan. Jadi penuntut ilmu itu jangan sampai punya rasa sombong. Sudah berhasil untuk memahami satu pelajaran, ada rasa bangga. Ngujub termasuk juga. Bangga di diri. Sudah sampai hafalan sekian, ada rasa bangga. Termasuk muta'ali digambarkan di situ. Hati yang dapat menghilangkan mengurangi menghilangkan kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu. Harus kita kenali. Karena kita selalu berdoa di awal tadi saya katakan, kita berdoa bersama, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Tidak cukup hanya berdoa kepada Allah supaya dapat ilmu yang manfaat, tapi kita juga harus kenal apa yang bisa menghilangkan manfaat dari ilmu yang kita dapat. Hindari rasa bangga. Ingin menonjolkan diri, menampilkan diri terus, itu termasuk al-ujubu. Ada rasa bangga diri, ada rasa kita punya sesuatu yang lebih, kita tonjolkan terus. Kalau guru-guru kita, para ulama kita, pesan ini kalau bisa dihindari. Harus bahkan sampai kepada tarapan harus dihindari, karena itu nanti akan menghilangkan keberkahan, kemanfaatan ilmu, kecuali pada waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Ustaz nanti diminta kalau Ustaz untuk tauji, ya tidak mau saya mau menyembunyikan ilmu. Ini tidak pada tidak pada waktunya.
Atau kakaknya, Kak tolong Kak ajari kami, bimbing kami, kakak pengurusnya. Tidak mau, nanti saya dianggap takabur. Ada waktu-waktunya, bukan semua waktu ini setiap waktu dan setiap kesempatan. Al-muta'ali, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali, yang punya sifat tinggi hati. Jadi jauhkan. Kita semua sama penuntut ilmu. Mari kita bermusyarakah, saling membantu, bekerja sama dalam menuntut ilmu. Sama kita. Kalau ada kawan agak lambat, kita dorong supaya dia bisa sama meraih ilmu. Kalau ada kawan yang lesu, disemangati. Ada kawan yang perlu nasihat, dinasihati. Ada yang kemarin dipesankan salah satu sifat orang bodoh itu terlalu banyak cerita yang kosong. Ada kawan yang sebetulnya nasihat. Lebih baik menghafal, lebih baik membaca buku daripada kita cerita yang tidak ada manfaatnya. Apa lanjutan dari nasihat pesan itu? Kasaili harbun lil makani al-ali. Sama seperti diumpamakan dengan air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Air yang mengalir itu musuh bagi tempat yang tinggi. Apa yang maksudnya? Air mengalir kemana? Ke tempat yang rendah. Tidak mungkin air itu mengalir ke tempat yang tinggi. Air sawah itu mengalir ke masjid. Pernah lihat? Tidak. Dia mencari tempat yang rendah. Itu saking mustahilnya air mengalir ke tempat yang tinggi. Sama mustahilnya ilmu akan bersama dengan orang yang mempunyai sifat-sifat tinggi hati. Saking bahayanya sifat tinggi hati. Diumpamakan dengan air mengalir. Mustahil air mengalir ke tempat yang lebih tinggi, kecuali dengan alat. Sekarang bantu alat. Ini yang diceritakan adalah kondisi yang real, kondisi normalnya. Jadi pesan terakhir, buang sifat-sifat, tata diri kita, pahami oleh kita apa sifat-sifat yang bisa mendukung saya untuk mudah dalam belajar, dapat meraih ilmu, dapat meraih keberkahan dan manfaat dari ilmu. Apa sifat-sifat yang harus saya hindari dan apa yang harus saya lakukan agar supaya ilmu dapat kita raih, manfaatnya dapat kita nikmati, keberkahannya juga dapat bersama ilmu yang kita raih tersebut. Sifat. Jadi tidak cukup dengan usaha, tapi harus juga menata diri terkait dengan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan kita dapat meraih ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.